Terima kasih banyak sudah bergabung pada siang hari ini untuk melaksanakan apa namanya mata kuliah fisioterapi geriatri lanjutan ya kemarin karena saya tidak bisa. eh ini materinya dua kelas yang belum. Ini aslabnya ada di sini nggak ya? Ada, Ibu. Yang belum berarti ini yang physical activity ya, Mbak? Iya, sama kelas A sama B ini nanti setelah physical activity ini balance, Ibu. Terakhir. Oh, oke. Yang terakhir balance ya. Kayaknya satu aja karena yang physical activity itu masih banyak dan balance itu tidak bisa saya sampaikan secara online. Kayak gitu karena kita ada activity-nya nanti. Oke, eh, saya share screen. Sebentar. Oke, kelihatan ya? Oke, Baik, sebentar. dan Oke, sebentar. Kalau seperti ini kelihatan. Halo. kelihatan, Bu. Saya pakai dua device soalnya. Jadi, oke, sebentar. Ini saya enggak sukanya kalau online kayak gini. Oke. Em, oke, jadi saya pakai device yang satunya buat share. Kalau sudah kelihatan semua, kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang physical fitness, physical activity, sama physical functions pada elderly. Nah, sebelum saya ke sana, saya pengen tahu dulu ini teman-teman udah, maksudnya sebelumnya sudah baca-baca atau tidak. Nah, apa sih bedanya physical fitness, physical activity, sama physical function? Kira-kira ada yang mau apa namanya, ada yang mau menyampaikan dulu nggak? Apa sih bedanya antara tiga ini? Silakan. Silakan ada yang mau coba definisinya, apa sih physical fitness? Kalau fitness itu apa? Kalau activity itu apa? Sama kalau function itu apa? Nggak ada yang volunteer, berarti saya sebut satu-satu. Feli Dista Lorinda, kira-kira Mbak, physical fitness itu apa Mbak? Mbak Feli? Iya, Ibu. Kira-kira kalau dari tiga ini apa yang Mbak 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 Feli tahu? Silakan yang tahu. Rezinta Mega, apa Mbak?
Mbak Rezinta Mega ada di sini? Saya ingin menjawab, Ibu. Boleh, silakan. Physical fitness itu kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan optimal. Selanjutnya ada physical activity. Physical activity ini apa? Ada yang mau menjawab sebelum saya tunjuk lagi? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan. Ya, physical activity itu seperti aktivitas sehari-hari dari lansianya itu, entah itu berolahraga atau sekedar emang aktivitas sehari-hari, belanja, toileting, ambulasi, dan lain-lain seperti itu, Bu. Kalau function? Kalau function tahu nggak, Mas? Oh, kalau function lebih ke fungsi gerak tubuhnya mungkin ya, Bu. Entah dari tungkainya itu masih normal atau enggak, refleksnya, koordinasinya, dan lain-lain. Oke, good. Jadi kalau di sini ada kalau si Mbak Feli tadi bilang kalau physical fitness itu apa tadi saya tidak begitu catch on. Terus kalau yang Mas Rido tadi sampaikan kalau activity berarti aktivitasnya sehari-hari, kalau function lebih ke fungsinya. Betul. Secara eksplisit kita bilang kalau physical fitness itu lebih ke olahraga yang bikin apa namanya blood pressure-nya meningkat, terus denyut nadinya meningkat, terus kemudian ada badannya apa namanya warm, jadi apa namanya suhu badannya jadi hangat kayak gitu. Nah, kalau physical activity itu lebih ke activity daily living-nya, aktivitas sehari-harinya. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan ada kayak walking atau jalan kaki, terus kemudian makan, mandi, dan tidur, dan sebagainya. Nah, kalau bagian function ini lebih ke fungsinya. Kayak misal fungsi berjalan, kemudian duduk berdiri, kemudian dia bisa berlari, dan seterusnya. Kayak gitu. Itu secara eksplisit. Nah, kita masuk satu-satu dulu. Nah, di sini physical activity dulu yang saya jelaskan. Physical activity itu apa? Nah, di sini dijelaskan kalau si physical activity itu adalah any bodily movement produced by skeletal muscle. Jadi gerakan tubuh apa namanya? Gerakan tubuh yang dihasilkan oleh skeletal muscle atau otot that result in energy expenditure atau yang menghasilkan pengeluaran energi. Yang ini energi expenditure itu adalah pengeluaran energi. Nah, itu adalah definisi dari physical activity. Gerakan tubuh apapun yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang bisa mengeluarkan energi. Nah, di sini dijelaskan kalau PA atau physical activity itu menekankan atau encompasses itu apa namanya meliputi kegiatan-kegiatan seperti exercise, sport, berolahraga, kemudian physical activities perform kayak berjalan dan lain sebagainya as part of daily living. Jadi physical activity itu adalah bagian dari kehidupan sehari-harinya, leisure activity atau aktivitas apa namanya aktivitas luang, kemudian sama active transportations atau bergerak aktif. Nah, di sini contohnya ada walking sama doing chores. Doing chores itu kayak teman-teman bangun tidur beres-beres kasur, kemudian beres-beres apa namanya beres-beres dapur, beres-beres rumah. Nah, itu juga sudah termasuk physical activity. Nah, kemudian kita masuk di physical fitness. Nah, physical fitness, kalau yang fitness tadi saya secara eksplisit, bukan secara eksplisit, secara simpelnya physical fitness itu lebih ke olahraga, activity exercise. Nah, di sini physical fitness itu didefinisikan sebagai ability to execute daily activities with optimal. Jadi sampai sini dulu yang saya highlight. Kenapa? Artinya adalah kemampuan. Berarti ini adalah kemampuan. Kalau yang tadi di atas itu adalah apapun yang digerakkan oleh otot. Nah, tapi kalau physical fitness itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-harinya secara optimal. Kalau yang physical activity tadi nggak ada kata optimal. Yang penting dia bisa. Yang penting dia bergerak
gerakan apapun yang dihasilkan oleh kontraksi otot itu namanya physical activity. Tapi gerakan yang dihasilkan oleh otot dan dilakukan secara optimal itu masuk di physical fitness. Seperti itu. Nah, physical fitness itu yang secara optimal ada apa aja? Ada performance-nya, jadi performanya bagus, kemudian endurance-nya juga bagus, kemudian ada kekuatan ototnya, kekuatan apapun itu juga harus bagus. With the management disease, fatigue and stress and reduce sedentary behavior, atau di mana fitness ini goalnya adalah mengurangi sedentary behavior atau rasa malas, apa ya bahasanya, kayak malas-malesan kayak gitu. Sedentary behavior itu mengurangi kemalasan atau perilaku kurang gerak atau inaktif. Jadi tujuan dari fitness itu ya tadi mengurangi atau reduce sedentary behavior. Nah, contohnya di sini adalah karena secara optimal mereka bisa berlari secara cepat, lift heavy weights. Bedanya dengan physical activity yang biasa, yang dia hanya diproduce oleh skeletal muscle, dia bisa mengangkat. Oke, nggak masalah dia bisa mengangkat. Untuk di fitness dia harus certain amount of weights gitu. Jadi harus ada berapa beratnya, spesifik beratnya itu berapa kayak gitu. Jadi diangkat. Atau dia bisa lari, tapi itu di physical activity. Kalau nanti di fitness berarti dia kalimatnya saya bisa sprint atau saya bisa ikut maraton kayak gitu. Karena kan ada kalimat secara optimal seperti itu. Itu perbedaan antara physical activity dengan physical fitness. Nah, selanjutnya ada physical functions. Tadi benar kata si Mas Rido kalau nggak salah, itu yang bilang kalau yang fungsinya Bu, lebih ke fungsinya. Memang function itu adalah fungsi. Nah, di function ini dia bilang the capacity of an individual to perform the physical activities of daily living. Jadi kapasitas seseorang untuk melakukan physical activity-nya sehari-hari, fungsinya sehari-hari. Nah, di sini dikatakan kalau untuk melaksanakan ADL dia harus bisa dua hal, yaitu yang basic sama yang instrumen kayak gitu. Itu untuk yang physical function. Di sini the ability to perform both basic and instrumental activity daily living and the ability of older adults to reside in the community depends to a large extent in their level of physical function. Maksudnya di sini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan instrumen activities sama daily activities secara basicnya. Dia bisa mandi, makan sendiri, beli beli grocery shopping sendiri, kemudian bisa ke toilet sendiri, mandi, pakai baju, sisir, dan lain sebagainya bisa sendiri semua, dan dia bisa tinggal di komunitasnya secara mandiri. Nah, itu yang disebut dengan physical functions. Di sini si physical function itu reflect motor function sama motor control, juga physical fitness dan habitual. Jadi di sini dikatakan kalau si physical function itu lebih banyak, lebih merefleksikan motor function sama motor control. Jadi si function ini dia motornya bisa berfungsi juga bisa dikontrol kayak gitu untuk yang physical function. Di sini physical function itu juga erat hubungannya dengan physical fitness dan habitual kayak kebiasaan. Contohnya dia bisa melakukan activity daily livingnya sendiri dengan misal bisa makan, yang biasanya makan pakai sendok dia biasa makan pakai tangan dan seterusnya karena masih ada kalimat habitual. Atau dia bisa ke kamar mandi sendiri tapi harus pakai alat bantu, contohnya kayak gitu. Jadi
Maaf, ada interupsi tadi. Oke, lanjut. Tadi jadi physical function itu dia membutuhkan motor function sama motor kontrol. Jadi motornya, kemampuan secara motoriknya itu harus bisa dikontrol sama harus bisa berfungsi dulu. Kemudian termasuk dari physical fitness sama kebiasaan. Nah, di sini dikatakan kalau physical function itu declines with age atau apa namanya penurunan dari physical function physical function itu menurun berdasarkan seiring bertambahnya usia seseorang, dikatakan seperti itu. Jadi physical function itu dikatakan decline seiring bertambahnya usia seseorang. Jadi physical functionnya menurun ketika usianya juga bertambah. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada physical functions, apa aja sih komponennya sih physical function ini? Nah, physical function reduce physical fitness such as. Jadi kalau functionnya sudah berkurang, physical fitnessnya juga sudah menurun. Karena ketika dia sudah tidak berfungsi atau fungsinya menurun, dia juga untuk ke fitnessnya dia juga akan mengalami problem atau permasalahan. Nah, di sini apa aja? Ada strength, kekuatan, kemudian endurance, ketahanan, agility, kelincahan, flexibility, fleksibilitas, kemudian daily activity sama kualitas hidupnya. Kemudian di sini juga bisa lead to balance juga. Ada balance, nanti kita akan membahas balance temuan berikutnya. Nah, selanjutnya ada exercise komponen in elderly itu ada apa aja sih? Nah, di sini untuk exercise yang pada elderly itu yang pertama ada endurance. Endurance ini adalah ketahanan. Nah, di mana baik secara fisik atau secara aerobiknya. Nah, tapi di sini disampaikan kalau endurance itu direkomendasikan oleh American Heart Association itu seorang elderly ataupun kita sebagai manusia itu disarankan untuk melakukan at least 30 menit activity, moderate aerobic activity. Jalan kaki, naik sepeda itu kan sudah termasuk aerobik kalau teman-teman lebih dari 10 menit melakukan itu. Jadi dari American Heart Association ini direkomendasikan elderly atau kita itu harusnya melakukan setidaknya 30 menit aerobic exercise atau aerobic activity yang moderate aja. Seperti itu. Nah, di sini untuk totalnya itu adalah 150 per menit, 150 menit per minggu untuk meningkatkan si endurance ini. Jadi mau di make up seperti apapun, yang penting 30 menit 30 menit aerobic exercise yang moderate atau 150 menit per minggunya. Jadi bebas teman-teman mau mau hari ini 10 menit, hari ini 10 menit, pokoknya intinya dalam satu minggu harus 150 menit. Itu untuk meningkatkan si endurance-nya ini. Nanti kalau misal ada pembahasan, ada yang namanya adaptasi ketika kita melakukan exercise, hubungannya sama adaptasi. Nah, selanjutnya ada flexibility atau fleksibilitas. Nah, di sini fleksibilitas itu dikatakan meningkatkan blood circulations atau aliran darah dan meningkatkan kekuatan otot atau building muscle, meningkatkan muscle-nya, membentuk ototnya, kemudian membuat gerakan itu lebih easy, lebih gampang terhadap si lansianya. Nah, di sini flexibility hubungannya dengan improve posture, di mana mengurangi strain di spine. Kan kebanyakan lansia itu spine-nya sudah banyak yang punya permasalahan postur seperti itu. Nah, di sini dikatakan kalau older adults maintain the ability to improve flexibility through stretching exercise. At least lansianya exercise stretching. Stretching aja enggak masalah untuk meningkatkan flexibility. Jangan suruh si lansianya untuk split, jangan. Kayak gitu. Nggak mampu. Tuh. Kemudian selanjutnya ada muscle strength. Nah, muscle strength itu adalah kekuatan otot. Nah, di sini
si muscle strength itu dikatakan dia menurun 1-2% ketika seseorang menyentuh usia 50 tahun per tahunnya. Jadi ketika seseorang itu menyentuh usia 50 tahun, tahun berikutnya kekuatan ototnya itu dia akan menurun selama 1-2% dan seterusnya. Jadi dia berkurang 1-2% setiap tahunnya ketika sudah menyentuh usia 50 tahun. Nah, di sini juga dikatakan setiap 10 tahun si kekuatan otot itu menurun 10-15% setiap 10 tahunnya. Kayak gitu, ketika seseorang menyentuh usia 50 tahun. Nah, di sini ketika disampaikan, ketika si terjadinya kelemahan otot ini, dia akan meningkatkan resiko jatuh, fraktur, disability, bahkan kematian juga. Jadi dia membatasi seseorang itu untuk hidup mandiri kalau misal dia mengalami penurunan kekuatan otot seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah body composition. Body composition itu adalah apa sih yang ada di tubuhnya? Ada body fat-nya, lemak, kemudian intake karbohidrat dan lain-lain itu berapa. Jadi di sini hubungannya si body composition itu dengan lemak, dengan body fat sama dengan juga hubungannya sama ketahanan tulang atau kepadatan tulang atau bone mineral density-nya seperti itu. Nah, selanjutnya prinsip olahraga pada lansia yang harus teman-teman ingat. Ini kan abis ini kan mau turun ke lapangan nih, pada mau praktek gitu kan. Nah, yang harus teman-teman ingat ketika melakukan edukasi atau memberikan exercise kepada lansia itu adalah yang pertama safety, tentu saja harus aman. Kemudian kegiatannya atau exercise yang ingin dilakukan atau yang ingin diberikan itu dilakukan secara reguler atau latihannya yang teratur. Latihan secara teratur dan terjadwal. Kemudian latihan teratur, terjadwal, sama tidak terlalu berat. Nah, kemudian yang ketiga adalah gradually. Jadi, yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang kemarin kita ketemu itu, ketika kita memberikan exercise pada lansia, even minggu kemarin si lansianya bisa mengangkat 5 kg. Untuk pertemuan yang minggu ini, kita tetap dimulai dari 1 kilo dulu, ditingkatkan ke 3 kilo, baru ditingkatkan ke 5 kilo, baru ditanyakan, bisa naik lagi nggak Bu? Bisa ke 7 kilo. Jadi secara gradually atau bertingkat. Atau gradually itu meningkat secara teratur, seperti itu. Kemudian lansia itu sukanya adalah games, bentuk permainan games ringan kayak gitu, not too hard. Kemudian avoid competitions. Kalau latihan atau berhadapan dengan lansia, jangan dibuat kayak, ayo Bu, kok Ibu masih 5, Ibu yang itu loh udah 10 kali, kok nggak bisa sih Bu? Kayak, Oma ini loh masih 12 menit, ayo Oma bisa 20 menit lagi, kayak gitu. Itu enggak boleh teman-teman membandingkan Oma satu dengan Oma yang lainnya, itu enggak boleh. Avoid competition, sama perhatikan kontraindikasi. Kontraindikasi berdasarkan kondisinya si lansianya, kemudian atau kontraindikasi dari exercise yang teman-teman berikan, seperti itu. Nah, next-nya di sini ada benefit of physical fitness in older adults. Benefitnya apa aja? Yang pertama independence, mandiri. Kemudian ada improve balance. Improve balance itu adalah meningkatkan keseimbangan, di mana goals-nya itu untuk menurunkan resiko jatuh, meningkatkan energinya, kemudian prevent counteract disease, atau mencegah atau melawan penyakit. Maksudnya di sini adalah gangguan kayak OA, heart disease, permasalahan hati, kemudian diabetes, depresi. Nah, itu kemudian meningkatkan improve brain functions, di mana katanya untuk meningkatkan brain functions itu
tubuh yang sehat tubuh yang sehat itu kemungkinan besar memiliki pikiran yang sehat juga kayak gitu. Jadi dengan exercise diharapkan si lansianya itu memiliki badan yang sehat, kemudian pikirannya juga akan sehat kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini how much older adults need physical therapy, need physical fitness. Jadi di sini berapa banyak sih si lansianya ini bisa melakukan atau membutuhkan exercise? Tadi saya sudah sampaikan rekomendasi dari Heart Associations itu dikatakan dia harus exercise at least 150 menit per minggu di moderate activity seperti brisk walking. Brisk walking itu jalan cepat. Kemudian or they need 75 menit atau mereka membutuhkan 75 menit per minggu ketika intensitasnya itu adalah vigorous activity atau aktivitasnya yang sedikit berat. Nah, selanjutnya at least 2 hari dalam 1 minggu, tapi aktivitinya itu adalah untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Selanjutnya aktivitas yang bisa physical fitness yang diberikan itu adalah sebaiknya adalah aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan balance seperti itu. Nah, ini adalah rekomendasi dari American Heart Associations. Nah, selanjutnya di sini ada how much older adults sama. Nah, jadi ini adalah ukuran-ukuran seberapa banyak sih lansia itu mesti Dulu itu gimana? pilih pakai promosi bat, tapi rapid bat. Mah kira pakai cari kok. Kok telur ya mana? Gimana, Mas Fadli? Coba aja mau. Ya. Oke, dilanjutkan. Jadi di physical fitness di sini adalah beberapa intensitas yang bisa teman-teman jadikan acuan. Yang pertama adalah yang light, yang ringan, intensitas yang ringan yang bisa dilakukan ke lansia. Kuncinya adalah moving rather than sitting or lying down. Jadi setidaknya bergerak, jadi nggak hanya duduk dan hanya rebahan saja. Ini kan hobinya teman-teman semua gitu kan. Rebahan saja itu adalah hal yang paling enak di dunia gitu. Jadi untuk yang light intensity ini setidaknya si lansianya ini dia bergerak seperti itu. Jadi si lansianya bergerak dibandingkan si lansianya itu hanya duduk saja di kursi goyang atau hanya tidur saja kayak gitu. Intinya disuruh gerak aja. Nah, selanjutnya ada moderate intensity atau intensitas moderate atau intensitas sedang. Di sini dikatakan will rise our heart rate. Jadi aktivitas yang sedang itu adalah aktivitas yang bikin heart rate kita itu meningkat sampai yang kalau misal kita palpasi itu dia cepat banget. Kemudian teman-teman bisa ngos-ngosan atau sebelum ngos-ngosan teman-teman napasnya udah cepat kayak udah nggak ada stok oksigen di tubuhnya. Nah itu masuk di moderate activity atau moderate intensitas moderate, di mana di sini adalah didefinisikan aktivitas yang akan meningkatkan heart rate kita, membuat kita bernafas lebih cepat dan feel warmer. Jadi kalau misal teman-teman jalan kaki dari Sigura-Gura ke kampus 1, terus teman-teman udah sampai kampus 1 itu ngerasa gobios, ngerasa keringetan, terus ngerasa panas dan ngos-ngosan. Nah, bukan ngos-ngosan sih, lebih tepatnya heart rate-nya meningkat. Itu berarti teman-teman sudah melakukan aktivitas moderate intensity kayak gitu. Nah, selanjutnya yang vigorous intensity atau yang high intensitas tinggi yaitu adalah breath hard and fast. Jadi udah bener-bener ngos-ngosan. Bahkan untuk membuat satu kalimat aja udah nggak mampu kayak gitu. Itu untuk yang intensitasnya tinggi. Itu cara membedakan mana yang intensitas ringan, intensitas tinggi sama intensitas sedang gitu. Nah, di sini apa aja yang bisa dilakukan oleh si lansianya, yaitu yang pertama, yang paling direkomendasikan itu adalah water aerobics.
Jadi water aerobics itu teman-teman bisa bervariasi, aktivitasnya bisa diberikan apa aja, ada aqua jogging, ada flutter kicking, jadi dia cuman menendang-nendang kakinya aja. Leg lift, mengangkat satu kaki, mengangkat dua kaki. Standing water, suruh berdiri aja. Karena kenapa di water atau di dalam kolam aja itu tekanannya sudah tinggi. Jadi dia mau nggak mau ototnya sudah kontraksi kayak gitu. Itu yang paling direkomendasikan. Kemudian ada chair yoga, ini adalah gerakannya. Kemudian ada menggunakan resistant band workouts, ini yang paling sering dilakukan. Jadi kayak misal ekstensi knee, ekstensi hip, fleksi hip, fleksi knee, itu bisa menggunakan resistant band workout atau bisa lateral rise, bicep curls, itu juga bisa. Pilates, tapi kalau pilatesnya sekarang itu kan rada hard ya kalau misal diberikan pada lansia. Jadi pilates itu gerakan-gerakan yang mungkin bisa di adjust untuk diberikan ke lansia. Kemudian ada walking atau berjalan, kemudian ada body weight workout atau dengan berat badannya sendiri tanpa berat badan pakai dumbbell kayak gitu-gitu nggak usah. Jadi body weight workout itu kayak misal disuruh push up tapi dalam kondisi standing. Jadi pada apa namanya ini pada dinding. Jadi nempel dinding terus push up. Itu bisa kemudian bisa disuruh naik turun tangga itu step up step down itu kan beratnya dari berat badannya sendiri kayak gitu. Kemudian sama yang terakhir dumbbell strength training tapi dumbbellsnya harus disesuaikan. Jadi bukan yang berapa puluh kilo bukan kayak misal dikasih aja 5 kilo kayak gitu. Nah, di sini juga sama, fitness for elderly, ini ada water aerobic, chair yoga, resistant band workout. Nah, selanjutnya ada rumus yang kita apa namanya yang kita bisa jadikan patokan di mana di sini namanya adalah target heart rate. Nah, di sini target heart rate itu didefinisikan sebagai apa namanya? Sebagai rumus umum dari untuk menghitung apa ya? Rumus umum untuk mengetahui di batas mana sih lansia ini bisa melakukan fitness atau olahraga. Jadi lansia itu ketika exercise harus ada batasannya. Nah, di sini target heart rate itu didefinisikan sebagai rumus yang digunakan untuk nyari tahu atau mengetahui sebatas mana lansia ini boleh melakukan fitness training atau olahraga. Nah, di sini dikasih tahu is generally expressed as a percentage of your safe heart rate. Jadi dikasih tahu kalau si target heart rate itu adalah apa namanya persentasi dari heart rate yang aman buat si lansianya exercise. Nggak cuma lansia, ini juga berlaku untuk kita. Detect maximum pulse atau denyut nadi maksimal. Nah, di sini rumusnya adalah maksimal heart rate itu adalah 220 dikurangi usia. Jadi misal usianya 70, 220 dikurangi 70 berarti berapa? 220. 220 150. Jadi 150. Nah, the safe threshold is when exercise activity only reach 70 sampai 85%. Jadi bagaimana caranya tahu si maksimal heart rate-nya itu yang kalau amannya itu seberapa? Jadi dari 220 dikurangi age ini adalah dikalikan 70 sampai 85%-nya. Kayak gitu. Ini untuk maksimal heart rate-nya. Nah, contohnya langsung ke contoh aja. Nah, di sini elderly usia 70 tahun sebatas mana sih beliau ini bisa olahraga atau boleh olahraga tuh sampai sebatas apa gitu kan? Hanya sampai sebatas 220 dikurangi 70 tahun berarti kan 150. 150 dikali 70% sampai 85%-nya itu berapa? Ini adalah 105 sampai 127. Jadi kalau misal teman-teman lagi menjaga lansia, itu sambil dicek si denyut nadinya itu. Apalagi ini biasanya yang paling gampang itu ketika melakukan di ICU. Ketika teman-teman melakukan tekuk lurus exercise pada orang yang
misal bed rest di ICU, nanti teman-teman bisa langsung lihat di monitornya itu, nanti dia heart rate-nya naik berapa persen, kayak gitu. Nah, baru kalau misal sudah ada di ambang batas ini, ada di ambang batas 70-80% ini harus stop. Nah, ini juga berlaku kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau misal teman-teman mau exercise gitu kan, mau exercise sekarang banyak kan yang smartwatch itu yang sudah canggih banget. Jadi teman-teman 220 dikurangi usianya sekarang berapa? Berapa persen? 70-80%. Atau kalau misal mau meningkatkan, misal lagi ada yang punya apa namanya? Punya apa? Punya goals untuk misal saya harus maraton sekian kilo gitu kan. Jadi punya goals, silahkan main di sini 70-80%-nya berapa. Kamu bisa naikkan 85%. Kayaknya hari ini 85% deh. Terus dikalikan, oh mungkin denyut nadi saya ketika saya exercise itu enggak boleh lebih dari 130 kali per menit kayak gitu. Jadi di smartwatch-nya langsung dilihat kalau misal sudah melewati 130 bisa rest dulu, bisa jalan biasa, atur nafas, baru nanti kalau misal sudah turun bisa exercise lagi kayak gitu. Ini tidak berlaku hanya untuk lansia, tapi untuk teman-teman juga boleh kayak gitu mengukur seperti ini. Selain itu, selain kita menghitung heart rate maksimal si lansianya, kita juga bisa menggunakan rating of perceived exertions atau alat ukur yang dimana ini untuk mengukur physical activity level yang berhubungan dengan heart rate selama dia exercise. Nah, di sini level intensitas atau level seseorang itu untuk melakukan aktivitas itu berdasarkan sensasi dari tubuhnya atau sensasi fisik. Kayak misal contohnya peningkatan heart rate, peningkatan pola nafas atau pernapasannya jadi cepat, kemudian berkeringat, kelelahan, sudah nggak bisa berbicara. Nah, itu juga sudah salah satu bentuk tanda-tanda kalau teman-teman sudah melakukan physical activity. Nah, di sini rating of perceived exertion itu ada pengukurannya, namanya RPE scale atau rating perceived Rating perceived exertions. RPE scale ada banyak macamnya, ada yang Borg-Sig, Borg-20 scale, Borg categorizations atau CR10, ada Omni scale untuk khusus resistant training. Nah, yang paling gampang itu yang RPE scale yang kayak gini. Kalau misal kita mau misal ke lansia atau ke diri kita sendiri, itu gini. Jadi ada definisinya masing-masing. Kayak misal, Ibu ini masih bisa nggak ya kalau misal saya tambah kayak gitu. Oh, masih bisa Mbak. Nah, yang paling gampang nih, misal sudah masuk vigorous activity, sudah masuk moderate activity, jika feels like you can exercise for hours, kamu masih bisa melakukan aktivitasnya masih bisa diteruskan, bernafas secara udah kayak ngos-ngosan, kemudian masih bisa melakukan short conversations, kayak kamu minum nggak tadi? Iya minum, udah nggak ada penjelasan lebih lanjutnya. Kamu tadi malam kemana? Oh ke situ, gitu aja jawabannya, ke situ gitu, kemana gitu. Jadi tidak menjelaskan. Tapi kalau misal sudah masuk vigorous activity, itu di sini adalah can speak a sentence. Dia hanya bisa berbicara satu kalimat aja. Naik ke very hard itu speak a single word, hanya satu kata yang dijawab. Kemudian dan seterusnya. Untuk maximal effort itu udah nggak bisa membalas kalimatnya, udah kayak capek banget gitu. Itu udah. Ini adalah RPE atau rate of perceived exertion chart. Bisa dihitung dengan ini, bisa dilakukan pemeriksaan dengan RPE itu. Nah, di sini ada kontraindikasi. Apa sih kontraindikasi exercise yang dilakukan pada lansia? Kayak yang tidak boleh dilakukan pada lansia. Itu, bentar. Saya masih share screen nggak ya? Halo? Masih, Bu.
Oh, masih? Masih. Kok di laptop saya nggak ada? Bentar. Oke, oke, oke. Takutnya saya udah keluar. Oke. Nah, kontraindikasinya pada lansia itu apa aja? Yang pertama, squat with dumbbells or weight. Jadi jangan suruh lansia squat. Yang pertama, squat aja udah salah. Terus teman-teman disuruh pakai dumbbell atau weight. Disuruh squat pakai dumbbell saja udah, squat aja untuk lansia aja udah nggak benar. Apalagi ditambah dumbbells gitu. Kemudian bench press, tahu bench press? Tahu bench press nggak? Iya, kayak gitu Mas Dava. Dan ya bench press itu yang kalau kita laying down kayak apa namanya tiduran terus ngangkat. Nah itu namanya bench press. Kemudian leg press yang kakinya yang ngangkat, yang mendorong. Kemudian ada long distance running, kecuali memang lansianya itu sudah maraton, kayak sudah mempersiapkan dirinya untuk maraton, tapi nggak dadakan. Kemudian ada abdominal crunch, nggak boleh, ini nggak boleh dilakukan kepada lansia. Upright row, deadlift, deadlift ini weightlifting, high intensity interval training, power clean, rock climbing itu menjadi kontraindikasi exercise yang dilakukan kepada lansia. Nah, selanjutnya di sini ada latihan fisik, bisa teman-teman nanti baca sendiri. Manfaatnya adalah membantu tubuh agar dapat bergerak, secara lambat laun menaikkan kemampuan fisik, mencegah cedera, kemudian oleh karena itu sesuai perubahan fisik yang ada diarahkan pada perbaikan kekuatan otot, kapasitas aerobiknya, fleksibilitas, kemudian ada perbaikan komposisi tubuh yang rasional. Nah, yang kalimat ini, yang kalimat apa namanya tubuh yang rasional itu hubungannya dengan tadi body fat sama mineral density-nya kayak gitu. Mineral density itu adalah kepadatan tulang. Jadi kan kalau lansia itu jatuh dikit langsung patah atau ada patahan kayak gitu. Meski patahan kecil-kecil. Selanjutnya ada senam lansia. Nah, senam lansia ini adalah bentuk latihan fisik yang memberikan pengaruh baik terhadap kemampuan fisik manusia bila dilaksanakan dengan baik dan benar. Gini, ada yang pernah ikut senam lansia? Ada yang tahu nggak bentuk senam lansia itu kayak gimana? Ada yang tahu? Mbak Elsa tahu? Yang saya tahu senam triloka, Bu. Senam triloka. Senam triloka itu ngebit atau enggak? Sepertinya enggak deh, Bu. Soalnya saya tahu itu masuk di aerobic low impact, terus posisinya tuh duduk. Oke, itu senam triloka. Ada lagi nggak yang tahu senam lansia? Ada yang pernah ikut senam lansia? Jadi kalau misal teman-teman tahu senam lansia yang sama kayak senam triloka itu juga, jadi posisinya duduk karena memang didesain untuk lansia. Jadi gerakannya ya cuman tepuk-tepuk, terus kemudian tolah-toleh kayak gitu-gitu. Yang kalau teman-teman lakukan itu bahkan tidak berkeringat, bahkan heart rate teman-teman itu tidak meningkat karena teman-teman dalam kondisi yang fit. Tapi kalau pada lansia itu juga udah banyak sekali apa namanya efeknya seperti itu. Nah, senam lansia itu seperti itu. Jadi kalau kapan hari itu saya ke puskesmas ke komunitas lansia, terus ada yang nanya kayak, Mbak, aku loh ikut di perumahan saya tuh ada exercise atau ada senam, tapi pas saya ikutin tuh nggak bisa diikutin saya karena dia terlalu cepat gerakannya. Ya, itu bukan senam exercise, bukan senam lansia, Ibu. Tapi yang Ibu ikuti itu adalah Zumba, saya bilang kayak gitu. Kalau Zumba itu kan dia ngebeat kan, dan bahkan nggak usah setengah jam teman-teman Zumba, 10 menit teman-teman Zumba itu udah masuk di fase aerobik. Jadi sudah meningkat heart rate-nya, keringatannya juga sudah keluar. Nah, kalau itu dilakukan pada lansia, itu yang menjadi kontraindikasi. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan dilakukan, nah ini senam atau latihan fisik sering diidentifikasi sebagai suatu kegiatan yang meliputi
fisik, kegiatan fisik secara teratur dalam jangka waktu dan intensitas tertentu. Makanya si senam lansia itu ada waktunya berapa menit. Kayak misal totalnya 10 sampai 20 menit dan seterusnya. Nah, selanjutnya tujuannya untuk apa? Sama, sebenarnya kita tuh exercise kan sama semua tujuannya, yaitu menjaga tubuh dalam keadaan aktif dan sehat, at least teman-teman aktif. Perbaikan pasokan oksigen sama proses metabolisme, membangun kekuatan tubuh dan daya tahan tubuh, menurunkan lemak, meningkatkan kondisi otot dan sendi. Ini apalagi pada lansia. Nah, di sini ada pencegahan manfaat yang lainnya adalah mencegah timbulnya suatu penyakit. Tadi balik lagi ke apa namanya proses healing proses ketika si orangnya sehat, apa namanya antibodinya juga akan baik. Ketika ada penyakit masuk, si antibodinya aktif untuk melawan. Jadi kekebalan tubuhnya bagus. Sebagai kuratif, kemudian ada rehabilitasi, jadi ada untuk mengurangi degenerasi atau perubahan fisiologi perubahan fisiologi akibat dari meningkatnya usia dan seterusnya. Nah, ini jadi melindungi memperbaiki tenaga cadangan dalam bertambahnya usia, bertambahnya tuntutan sakit atau zero antibody. Nah, di sini penutupnya adalah jangan lupa bernafas, take a breather, istirahat, minum air nanti kalau sudah berbuka puasa, dan harus wajib tidur. Jadi nggak boleh nggak tidur. Bukan cuma lansia, tapi teman-teman juga wajib tidur. Tidurnya bukan sejam 2 jam, tapi 5 jam, 4 jam kayak gitu. Jadi habis apa namanya tidurnya itu jangan di atas jam 2, jangan di atas jam 1 kayak gitu. Insya Allah it affects everything kayak gitu. Oke, mungkin itu ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut untuk tugas. Itu untuk materi apa namanya physical fitness. Kalau misal sudah tidak ada yang ditanyakan, ini bukan tugas kalian, ini tugas untuk siswa RPL. Jadi tidak ada tugas untuk fisioterapi geriatri, tugasnya hanya yang final project itu aja diselesaikan. Oke, baik, mungkin itu dari saya teman-teman. Adakah masukan atau yang ingin ditanyakan? Sebelum itu absen dulu ya. Udah absen belum? Tadi saya sudah screenshot, Ibu. Oh, screenshot. Bentar, ada absen yang di KRS. Teman-teman bisa buka KRS kan? Karena saya tidak mau ngenyentangin satu-satu. Bentar, Mbak. Biar pelaksanaan. Jadi biar teman-teman buka di KRS ada absen toh? Ada, Bu. Oke, sebentar. Udah bisa absen belum? Aish. Belum bisa, Ibu. Sebentar. Kalau nggak bisa, ya udah by screenshot aja nggak apa-apa. Bentar. Belum. Fisioterapi, Kelas A geriatri. dan Ini B. kelas apa? Kelas A dan B. Kelas A. Bentar, kelas A dulu. Fisioterapi geriatri kelas A. Presensi. Lah. Sebentar. Jadwal. Sekarang tanggal 17 Maret. Oke. Sekarang hari apa? Hari Senin. Senin 17. Simpan. Salah. Kita mulai anggap jam 13 sampai jam sekian. Simpan.
Terus kelas A. Oke. Checklist. Materi apa ini kita? Materi physical fitness. Penyesuaian, oke. Jam masuk 14.00. Udah yang kelas A udah bisa ngisi nggak? Bisa, Bu. Udah bisa? Oke, sekarang yang kelas B sebentar. Ini kelas A. Kelas B jadwal 18 Maret diganti Senin 17 jam, misal jam ini sama ini. Simpan. Terus presensi. Oke, yang kelas B udah bisa belum? Halo? Aku juga di sini. Permisi, Bu. Ya, Saya Angelina dari kelas A nggak bisa absen. kenapa? Di saya itu info KHS-nya itu nggak keluar jadwal kelasnya. Bentar. Yang kelas B udah bisa absen? Belum bisa, Bu. Baru keubah tanggalnya. Baru? Keubah tanggalnya ya. Tadi 18, sekarang 17. Bentar. Ini ribet banget. Jadwal tadi kan physical fitness. Kembali. Tanggal udah ya berarti. Tanggal udah kelas B. Terus presensinya 17 Maret. Ini siapa? Physical fitness for daily balance, cognitive function. Checklist. Yang ini misal Bu Nungki kemarin masuk materi apa Mbak? Yang Aslab, Mbak Aslab. Mbak Aslabnya masih di sini nggak ya? Ya, Ibu. Kemarin itu kognitif sama koordinasi. Oke, berarti 14.00 sampai 16.00. Yang kelas A udah? Sudah, Bu. Sudah bisa, oke. Udah. Coba yang kelas B. Sudah bisa belum? Udah bisa, Bu. Oke, Udah good. bisa. Oke, good. Terus yang tadi siapa kelas A ya, Mbak? Tadi yang nggak bisa absen siapa? Sudah bisa, Ibu. Oke. Oke, udah ya. Oke, sudah absen semua? Kalau misal sudah absen semua, mungkin saya cukupkan. Saya cukupkan materi untuk fisioterapi geriatri untuk physical fitness and physical functions sama physical activity. Hari ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas